Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 7-11. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sahabat Alkitab, perikop ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu bagian dari tulisan-tulisan Paulus yang cukup memberikan teka-teki, yang tidak dapat disederhanakan, namun juga tidak perlu diperumit. Maksudnya, perkataan Paulus di dalam ayat-ayat ini, pada satu sisi, terkesan membandingkan dan merendahkan bentuk pengajaran yang muncul dalam rentang sejarah kehidupan bangsa Israel. Padahal pada sisi lain, ia justru sudah menunjukkan tentang perkembangan relasi yang terus dilakukan oleh Tuhan dari waktu ke waktu, yang selalu bertujuan untuk menghadirkan keselamatan bagi manusia. Paulus bahkan secara lugas merujuk kepada waktu ketika Tuhan memberikan pengajaran atau peraturan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan ia selalu membandingkannya dengan bentuk pengajaran yang ia kerjakan. Pada 7 dan 8, Paulus menuliskan, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Apakah hal itu menjadi sesuatu yang tidak lebih baik dari bentuk pengajaran yang Paulus berikan? Jawabannya tentu tidak. Kita cukup dapat meyakini bahwa terdapat permasalahan pengajaran yang berkembang di tengah jemaat di Korintus, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan iman jemaat secara keseluruhan. Perbedaan cara pandang dan selera tradisi inilah yang menjadi ruang kerapuhan di tengah tubuh jemaat Korintus. Apabila hal tersebut tidak dapat disikapi dengan bijak, maka sudah pasti akan menghadirkan kerusakan masif yang tidak hanya sementara, melainkan juga dapat membawa kepada akhir kehidupan iman mereka. Kemudian, berdasarkan tulisan Paulus tersebut, sudah tentulah ada semacam serangan terhadap isi pengajaran Injil yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus, yang menempatkan peranan roh di dalam kehidupan iman setiap umat Tuhan. Nampaknya, orang-orang tersebut menganggap karya pelayanan roh yang diberikan oleh Paulus tidak lebih mulia dibanding tradisi peraturan yang sudah ribuan tahun melekat dalam kehidupan orang Israel. Itulah mengapa Paulus merujuk kepada peristiwa pemberian loh batu pada era Musa sebagai cara untuk membangun fondasi berpikir keimanan jemaat dalam memahami dan menerima pengajaran tentang karya pelayanan roh. Paulus melalui tulisannya tersebut sedang mengingatkan jemaat agar tidak merendahkan karya pelayanan roh yang membawa kepada keselamatan. Hal ini pun menjadi sebuah pesan yang sangat relevan bagi setiap umat Tuhan pada masa sekarang, agar tidak merendahkan segala karya roh dalam diri tiap individu. Persoalannya, tidak sedikit umat Tuhan yang justru menahan dirinya untuk diberdayakan dalam pelayanan roh. Jadi, apakah Anda bersedia untuk memberikan diri demi pekerjaan dan karya pelayanan roh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, diri kami, kehidupan kami, yang kami persembahkan untuk pelayanan roh Tuhan. Di mana Tuhan mau mengutus kami, di mana Tuhan mau menempatkan kami menjadi saluran berkat, menjadi karya yang nyata, yang hidup. Biarlah hati dan pikiran kami selalu bersedia untuk menerima dan siap melakukan karya pelayanan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.